Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Sabtu 7 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah musibah yang menimpa kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita yakini bahwa selama kita ini hidup di dunia, maka ujian atau musibah atau peringatan dari Allah selalu Allah berikan kepada hambanya. Di sini sebetulnya adalah Allah mempunyai tujuan. Ya, bisa jadi Allah akan menghapus dosa-dosa kita, bisa jadi Allah mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada kita, bisa jadi Allah mau mengangkat derajat kita, Bapak Ibu. Namun demikian, kita harus menyadari, artinya ketika kita diuji oleh Allah, maka sebaiknya kita ini bersabar, ya, menerima, ya. Kemudian yakinlah bahwa ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana justru datangnya ujian itu semakin mempererat, ya, hubungan kita dengan Allah. Kita semakin cinta kepada Allah, sebaliknya apalagi Allah semakin cinta dan sayang kepada hambanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai hal ini, bahwa manusia ketika hidup di dunia itu pasti Allah berikan ujian dan cobaan. Pasti itu. Hal ini telah digariskan di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi." Dan sungguh kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan, walaju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali, kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, disebabkan karena misalkan kematian, pembunuhan, penyakit yang menimpa kita, bahkan keluarga kita, yang menyebabkan kita menjadi sedih, Bapak Ibu. Wassamarati, serta buah-buahan. Kita punya kebun tetapi tidak menghasilkan, ya, atau harganya anjlok karena kualitasnya jelek, ya. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila diberikan ujian kepada Allah, orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, lalu orang itu yang diingat pertama kali itu Allah, bukan ujian. Maka ini menjadi berita gembira karena Allah akan memberikan balasan surga bagi orang-orang itu. Maka kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri maupun orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Misalkan kita mengalami kegagalan dalam suatu pekerjaan, ya, kita tidak perlu bersedih, ya. Maka Allah memberikan solusi di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Kan begini Bapak Ibu, ketika kita diuji oleh Allah atau diberikan peringatan oleh Allah, ujian dan musibah itu yang paling kita takutkan tuh ketika menghantam pertama kali. Nah, di situ momentum itu, apakah ujian itu akan menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, ataukah apakah dengan ujian itu kita semakin jauh dari Allah? Pasti yang menghantam. Misalkan kita diberikan ujian, ada saudara kita, ayah ibu kita yang meninggal dunia, pasti kita mengalami sedih yang luar biasa.
Dan kesedihan puncaknya itu ketika awal itu tadi. Tetapi ketika sudah dapat satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ya, seminggu, sebulan, setahun, itu mengalami penurunan kesedihan itu. Nah makanya yang perlu kita khawatirkan adalah ketika puncaknya. Ya, puncak ketika kita diuji oleh Allah atau di awal ujian itu yang menentukan Bapak Ibu. Makanya kita harus hati-hati ketika kita diuji oleh apapun ya, maka segeralah kita ingat Allah dulu. Jangan melihat ujiannya, tambah parah nanti. Maka orang itu solusinya pertama kali adalah kata Allah atau firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatahum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, bencana atau malapetaka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kepadanya juga akan kembali. Jadi nggak ada yang namanya putus asa, sedih, karena itu semuanya rencana Allah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Orang yang beriman itu hatinya tulus, bersih, suci, ya, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu solusi awal. Nah, lalu solusi konkret bagaimana supaya kita itu dalam tatanan selalu mengingat Allah, selalu dalam langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Itu sabar ya, sabar itu pahalanya tidak terbatas Bapak itu. Nah, dan sabar itu karena sabar dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Bukan yang lain ya. Jadi sabar itu dalam rangka taat kepada Allah, bukan sedih. Artinya kita nerima, kita ridho. Apa yang Allah beri itu pasti yang terbaik untuk kita. Maka sabarnya kita itu menjaga betul marwah keimanan kita, jangan sampai lepas, jangan semakin jauh dari Allah. Kadang-kadang kan kita mengalami kesedihan ketika diberi ujian atau musibah, tapi sedihnya itu justru menyebabkan kita jauh dari Allah. Bukan itu yang dimaksud. Jadi kita bersedih boleh ya, tapi di dalam sedih itu kerangkanya curhat kepada Allah. Ya Allah, hamba Engkau berikan ujian yang begitu berat ya Allah. Hamba mohon pertolongan kepada Allah ya Allah. Jangan sampai dengan adanya ujian ini menyebabkan hamba jauh darimu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan, kesabaran ya Allah. Jangan sampai ya ujian ini menyebabkan saya lalai dari perintahmu ya Allah. Nah ini yang disebut dengan sabar. Ya, terpenting di situ kita ikhlas. Misalkan ada anggota keluarga kita itu meninggal, yakinlah bahwa yang meninggal itu lebih dicintai oleh Allah, dan yang meninggal itu Allah tahu rahasianya bagaimana ke depannya. Atau misalkan kita mengalami musibah banjir ya, yakinlah bahwa di situ ada hikmah yang mendalam. Atau musibah-musibah yang lain, yakinlah itu pasti rahasia Allah. Tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman atau ulul albab. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi di situ. Nah, jadi ketika kita itu sudah melewati sabar, kemudian kita sudah melewati sholat dalam rangka mencari solusi, kata Allah, disitulah ada lagi hikmah yang paling mendalam. Di dalam surat Al-Baqarah lanjutannya ayat 157, ulaika alaihim tolawatun ya. Mereka itulah
Sholawatun ya. Mereka itulah yang mendapatkan sholawat, artinya ampunan, mir rabbihim warahmah, dari Tuhan mereka, serta rahmat atau nikmat atau kasih sayang atau petunjuk atau arahan atau hidayah. Disebabkan karena orang itu bersabar, disebabkan karena itu orang itu curhatnya dengan sholat. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Maka dari itu orang-orang yang beriman itu berbahagia ketika diberikan ujian dan musibah. Karena sebenarnya ujian dan musibah itu adalah lahan agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menjadi orang-orang yang sabar ya, ketika kita menerima ujian dan musibah, dan nikmati saja ya. Semakin kita diuji oleh Allah ya, berarti Allah semakin sayang. Orang beriman itu semakin tinggi imannya, maka ujiannya juga semakin berat dan tinggi ya, karena saking cintanya Allah kepada hambanya yang beriman. Curhatlah dengan sholat kepada Allah, jangan curhat kepada manusia, tapi curhatlah kepada Allah. Disitulah Allah akan mengambil alih apa yang menjadi beban hidup kita. Lalu Allah ya yang memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.